Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa kami semua ya. Jadi di pertemuan kita yang ke-12 ini kita akan melanjutkan proyek kita ya, yang toko elektronik kemarin akan kita sambung agar lebih lengkap lagi ya. Jadi kita di minggu kemarin sudah bisa membuat home, about, dan kontak ya. Nah, lalu menu home ini masih kita isi secara manual ya. Jadi data-data yang ada di sini itu masih dituliskan langsung dari elemen HTML-nya. Nah, kita akan membuat ini terkoneksi dengan database ya. Jadi untuk pertama itu mari kita buat dulu database-nya. Jadi kalian semua bisa ikuti saya ya. Jadi kita buka dulu localhost PHP admin. Itu localhost admin. Oke ya, nah jadi di sini kita akan membuat basis datanya ya. Jadi kita akan membuat basis data dan tabel mirip seperti ini ya. Ada nomor, nama, merek, dan harga. Nah, jadi di sini kita bisa buat basis data. Lalu kita buat namanya DB toko misalnya. Ya, lalu kita create ya atau buat. Nah, basis data telah berhasil dibuat, kita ke sebelah kiri ya, ini DB toko, kita buat namanya tabel toko ya, namanya toko aja. Lalu jumlah kolomnya kita sesuaikan, ada 4 kolom ya, lalu kita pilih. Oke, jadi di sini kita akan membuat ID, nama, salary, merek, dan harga ya. Merek dan harga. Jadi ID ini kita membuat integer ya. Jadi lengthnya kosongkan, panjangnya kosongkan. Lalu di ID ini kita buat auto increment. Lalu namanya kita buat varchar, nilainya 50, mereknya juga varchar ya, 50 juga. Nah, harganya integer, kita kosongkan saja nilainya. Setelah itu lalu kita kirim. Simpan ya, simpan. Nah, jadi datanya sudah ada ya, data toko kita, fieldnya telah berhasil kita buat, tetapi datanya masih kosong ya. Jadi akan kita tambahkan secara manual dulu dari dalam database ini ya. Jadi kita tambahkan manual, sama misalnya TV LED 32 inch dia, lalu mereknya Samsung misalnya, harganya 2.500.000. Nah, ini ID ini ya, biarkan kosong ya, karena dia akan mengisi otomatis karena kita buat fungsi auto increment tadi. Lalu bawahnya juga kita isi ya. Lalu ini misalnya apa ya, speaker ya, speaker Bluetooth.
biasanya apa, misalnya Samsung ya, harganya 1.200.000. Lalu kita kirim. Nah, 2 baris telah ditambahkan. Kalau mau melihatnya kita dijelajahi atau di browse. Kita sudah punya database ya, dengan ada dua data ya, TV dan speaker. Nah, kita kembali ke project kita ya. Di sini nanti di dalam dashboard ini akan kita isi dengan data-data yang ada pada database. Oke, yang pertama itu kita buka dulu controllernya ya. Controller kemarin itu apa nama controller kita? Nama controller kita welcome ya. Welcome. Jadi bisa aja sih namanya ini diganti ya. Ini nama defaultnya ini. Karena kemarin itu nggak kita ganti ya. Kalau kalian mau ganti bisa, tapi semua controllernya juga diganti, sesuaikan dengan nama yang kalian ubah gitu. Nah, jadi di sini kita akan membuat ya sebuah function untuk memanggil sebuah model untuk meload database-nya gitu. Jadi mungkin ini bisa dihapus saja ya. Ya, enak kerjanya. Oke, yang pertama kita buat dulu public functionnya. Karena kita mau berasumsi database ini akan diakses oleh semua controller dan metode-metodenya juga memerlukan database ya, function index, kontak dan membuat memerlukan database, makanya kita buat construct. Jadi semua controller bisa mengakses. Lalu kita buat parent sama dengan 2.2 underscore kontak. Lalu nanti kita akan membuat sebuah model di sini untuk meload sebuah database yang tadi. Jadi model MVC itu harus dengan model mempresentasikannya. Jadi nanti kita akan buat sebuah model, namanya itu toko model. Harus huruf besar ya awalnya. Kita tutup dulu stringnya. Oke. Nah, kita sudah buat deklarasi functionnya ya. Lalu kita akan buat toko modelnya ini ya. Jadi toko modelnya akan kita buat dan new file ya. Lalu kita save dulu. Nah, model ini kita harus letakkannya ada di model toko elektronik, HTDOM, toko elektronik application, cari model. Nah, ini model. Nah, di sini kita letakkan model kita. Lalu kita simpan ada sama namanya dengan ini ya. Dengan yang tadi kita buat toko model ya. Toko underscore model titik php. Lalu kita save. Oke, kita buka PHP-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan buat kelas ya, kelas toko model tadi. Kelas toko
model extend CI models. Nah ini kalau models dia kita tulis model. Kalau controller seperti welcome controller kita tulis CI controller gitu. Itu ada sebuah ketentuan dari frameworknya ya, framework coordinator ini. Lalu kita buat lagi function ya, public function. Jadi kita akan buat nama functionnya itu get data tokonya gitu ya, get ambil data toko gitu ya, atau kita buat get all toko gitu. Nantinya kita data yang ada pada tabel toko akan kita ambil dan kita letakkan di view home seperti itu. Lalu ini kemudahannya CI ya, atau coordinator. Jadi untuk konfigurasi ke basis data itu sangat simple gitu. Jadi kalau biasa kita pakai PHP natif seperti di pemrograman website kemarin, kita banyak sekali menuliskan query gitu ya, select bintang from database gitu ya, lalu update insert banyak. Nah di sini semua itu disederhanakan menjadi hanya return $di tanda penghubung DB get apa nama tabel kita tadi, nama tabelnya coba kita lihat dari nama tabelnya apa. Nama tabel kita toko ya, jadi kita buat di sini toko, kita result atau kita tampilkan dalam bentuk array ya, sehingga mudah nanti kita mengaksesnya. Oke, selesai kita membuat controller dan modelnya ya. Nah sekarang kita akan menghubungkan database-nya ya. Jadi kita harus menghubungkan dulu ke database mana gitu. Ini kan hanya tabel gitu ya. Jadi kita akan atur konfigurasinya ya di config, lalu database. Nah di sini akan kita isikan ya hostname, username, password yang ada pada database kita gitu ya. Jadi kalau defaultnya itu kalau kita memakai XAMPP, username-nya itu root, passwordnya itu biasanya kosong ya. Nah database-nya tadi apa? Kita buat nama database kita db toko, db_toko. Nah ini dia. Jadi ini ya konfigurasinya sudah dibuatkan semua. Jadi kita tinggal ketikkan saja seperti itu. Lalu kita save. Oke. Nah, jadi hanya kita ini udah terkoneksi ya sebenarnya. Cara koneksinya udah benar. Jadi kita tinggal letakkan view-nya di menu home. Jadi kita buka dulu view-nya di menu home tadi ya. Oke, nah ini kan masih kita tulis secara manual ya. Jadi ini hanya data yang kita ketikkan dari dalam gitu ya, bukan dari database. Jadi kita akan ambil data yang di database ini akan kita tampilkan di sini gitu, untuk view-nya saja. Nah caranya itu adalah kita looping ya, setelah kita berhasil koneksi tadi kita looping datanya itu ya. Berarti kita buat di sini
start PHP, tutup langsung ya bergabung. Jadi di sini kita buat for each ya, ada banyak ya perulangan, ada while, ada do, ada while do ya. Jadi kita pakai yang for each saja, di mana variabel toko tadi kita buat sebagai toko gitu ya. Nah, kita nggak ada parameter di sini, kita langsung hapus saja, kita ganti menjadi titik dua seperti ini. Oke, nah ini kita ganti dengan ID ya. Jadi kita buat PHP echo nya seperti PHP echo itu sama dengan seperti ini ya. Nah, seperti ini sama dengan PHP echo sebenarnya. Dolar TK array apa yang mau kita ambil. Jadi kita mau ambil di sini apa, ID ya. ID itu harus sama dengan nama fieldnya ID. Jadi di sini ID, lalu tutup database-nya, database PHP-nya ya, jangan lupa titik koma. Nah, ini ID-nya, lalu kita copy aja ya untuk yang di bawah. Di sini berarti nama, lalu di sini apa, merek ya, merek, lalu yang terakhir harga. Lalu kita akhiri ya dengan PHP tutup dulu and for each. Di akhir ya oke, mungkin bisa kita lihat dulu hasilnya gimana. Oh ya, kurang satu lagi. Nah, di CI ini semua fitur sebenarnya bisa kita gunakan ya, termasuk load database yang sederhana ini. Tetapi fungsi itu defaultnya itu tidak aktif gitu ya. Kita harus bisa mengaktifkan fitur-fiturnya dulu gitu. Jadi kita di sini akan membuka auto load ya. Jadi database yang kita tuliskan di sini dia akan terpanggil dia auto loadnya dia, tanpa harus kita mengakses sendiri gitu. Lalu kita buka di config auto load. Oke. Nah, kita akan mengisi bagian database ya. Database itu biasanya di libraries. Nah, ini saya kok tahu database ya. Database itu di libraries. Nah, lihat fungsi-fungsinya. Fungsi-fungsinya di sini ada database, ada email, ada session, itu dituliskan di libraries gitu ya, dalam bentuk array. Jadi kita tulis aja di sini database auto load kita seperti itu, lalu kita save. Nah, mungkin kita tinggal lihat hasilnya ya.
Malcolm udah kita buat. Jadi kita tinggal kita coba. Error apa katanya? Error unexpected player or count online 9 dulu gitu ya. 9. Oh. Oh iya. Jadi kita harus kan indeks di mana tampilannya? Di sini ya. Di sini kan menu home-nya, ini untuk kontak dan about. Jadi kita harus tampilin juga datanya itu di sini di indeks gitu. Memakai function atau metode yang kita buat di toko model tadi, dari get all toko. Ini harus kita buatkan dulu variabelnya ya untuk mengambil database ini adalah function get all ya. Jadi kita buat di sini $data toko sama dengan $this modelnya dari apa, toko model ya, toko model. Lalu nama function kita di model apa ya, get all toko. Sudah. Nah, datanya ini diletakkan di mana? Di header atau di footer? Atau di home? Di home ya, karena kita akan di sini kan menu di apa ya, di home-nya. Karena kita sudah memakai template, footer dan header-nya itu sendiri ya kan. Jadi kita tempelkan data tadi di home. $data. Oke, kita save. Kita coba lagi hasilnya. Masih error ya. Kalau kita lihat dia di line 9 masih. Di line 9 di controller welcome. Oh iya, ini kan kita mau meload model di sini, harus dideklarasikan ya sebagai model. Kalau ini kan di slot view kan. Nah, toko model ini adalah sebuah model, harus kita definisikan menjadi model seperti ini. Nah, setelah itu coba kita save. Coba kita refresh. Sudah bisa seperti ini, cuman datanya belum ada. Kalau seperti ini sebenarnya udah berhasil nih, tinggal kita salah meletakkan di view di home-nya nih. Tapi kita kembali ke menu home. Apa yang salah? For each logo as. Nah, ini kan di sini kita variable toko ini sudah kita ganti jadi variable TK ya. Jadi sini TK, tapi di sini masih ada value. Ini kita hapus aja. Hapus lalu kita save. Jangan lupa setiap ada kegiatan di save ya. Jadi kalau kita lupa kayak seperti welcome tadi, kalau kita tidak di save maka nanti akan error. Oke, tadi berarti perubahannya ini ya, kita ganti, kita hapus value nya. Coba kita save. Nah, sudah tampil ya TV LED stiker. Kita lihat di sini. Oh, bukan di sini, di database nya sama tidak gitu ya. TV LED 32 inch Samsung sama ya. Jadi di pertemuan ini kita sudah bisa menampilkan atau mengkoneksikan dari menu
PHP Coordinator ini ke database ya. Jadi mungkin di pertemuan ini kita hanya menampilkan view database saja ya. Di pertemuan berikutnya akan kita buat grupnya ya, yaitu create, update, delete. Jadi akan kita tambahkan fungsi tambah, edit, dan hapusnya di pertemuan minggu depan. Oke, nanti juga akan saya share ya materinya kalau sebagai modul supaya kalian lebih enak belajarnya. Kalau diikuti video ini pelan-pelan juga nggak ada masalah ya. Siap mengetik di post dulu misalnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan ini ya. Tetap semangat walaupun kita kuliah masih daring. Jaga kesehatan dan salam SMIK Nusantara. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Bye.